Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunda Ipi. Kali ini dengan Ipi Je, sebab Mama tengah pergi kerja dan Ipi tak bisa ikut reaction nanti sore. Jadi ya sama Ipi aja. Nah, Ipi tengah nak perjusa dan ini kawan-kawan Ipi. Welcome to Bunda Ipi. Nah, jadi tuh di depan juga ada yang lagi bikin yel-yel. Nah, jadi tuh kita tuh harus bikin yel-yel guys, buat nanti ditampilin di acara Api Unggun. Perjusa itu perkemahan Jumat Sabtu. Nah, Ipi tengah ikut, ini ada dari sekolah. Oke, see you. Nah guys, jadi Ipi tak kawanin Mama sebab Ipi menginap di sekolah perjusa, tapi besok udah pulang. Jadi besok Ipi bisa kawanin Mama buat konten lagi ya. Tapi untuk malam ini sebab Ipi berangkat tadi pagi tak pulang, jadi menginap dekat sekolah. Ada acara Api Unggun dan lain-lain ya, acara pramuka ya. Ada ke Indonesia ini ada pramuka, di Malaysia pun ada kan pramuka. Ada atau tak? Boleh dekat kolom komen ya, bagi tahu ada pramuka atau tidak ya. Nah, malam hari ini sebab Pipi tak ada, tak seru ya kalau kita nih reaction wisata. Sebab Pipi nih yang sangat-sangat excited nak explore Malaysia ya, tempat wisatanya. Tapi kali ini saya seorang je, jadi saya nak reaction satu video. Sebab Pipi tak ada, kali ini saya nak reaction satu berita ya dekat Malaysia nih. Tapi sebelumnya saya bukan ingin memburukkan negara Malaysia ataupun menjelekkan negara Indonesia ya, tapi beri satu himbauan kepada kawan-kawan yang ingin sekali bekerja di Malaysia itu harus mematuhi aturan-aturan ataupun harus dengan legal ya, jangan secara ilegal karena bakal menjadi susah nantinya di sana. Ini ada satu video buat teman-teman, semoga ini menjadi pembelajaran dan bisa mawas diri ya, kalau mau bekerja jangan sampai tertipu oleh agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab ya. Saya sedih ya tengoknya, sebab ini orang-orang negara saya, ini orang-orang Indonesia tapi tertangkap oleh polis Malaysia sebab surat-surat mereka tak lengkap. Jom kita tengok sama-sama videonya. Jabatan Imigresen Malaysia menahan 132 pendatang tanpa izin dalam operasi di sebuah perkampungan haram di kawasan ladang kelapa sawit di Setia Alam dekat Shah Alam, Selangor awal pagi tadi. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jafri Embuk Taha berkata, operasi bermula 2.38 pagi itu menahan warga Indonesia yang terdiri daripada 76 lelaki, 41 wanita serta 13 kanak-kanak dan bayi berusia 9 bulan selain 2 lelaki warga Bangladesh. Hasil risikan dan aduan yang diterima pihaknya mendapati perkampungan berkenaan wujud sejak 4 tahun lalu dengan dilengkapi bekalan elektrik. Warga asing ini dipercayai menyewa kawasan berkenaan daripada warga tempatan yang turut membekalkan bekalan elektrik kepada mereka. Ketua kampung mendakwa mereka berkongsi membayar RM6,000 sebulan untuk sewaan tanah seluas 0.6 hektar itu. Di kawasan penempatan haram ini turut menempatkan kedai runcit, warung dan surau. Kebanyakan warga asing bekerja sebagai tukang cuci, pembantu restoran dan buruh binaan di kawasan sekitar. Berdasarkan semakan pihaknya, kesemua warga asing terbabit tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah dan telah tinggal di negara ini melebihi masa. Operasi itu melibatkan 220 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi antaranya JIM, Pasukan Gerakan AMPGA dan Jabatan Pendaftaran Negara. Nah, jadi semacam ini ya guys, kalau nak bekerja di luar negeri lah, di mana-mana kalau kita mau bekerja di luar negeri kita harus menggunakan surat-surat yang sah ya, jangan sampai ilegal, nanti bakalan susah ya kan. Kasihan sekali mereka, ada sebanyak 70-an warga Indonesia ya, ada anak-anak, ada perempuan, ada laki-laki juga, dan sisanya tadi dari warga negara lain ya. Mereka nih warga negara Indonesia, jadi hati saya nih rasa sedih ya, sebab mereka nih saudara
negara saya gitu ya kan, dekat Malaysia, tapi mereka warga negara Indonesia. Bertempat tinggalnya macam di kebun-kebun sawit gitu, terus tempatnya pun tak tengoknya tuh ya tak selesa lah ya, macam tuh mereka tuh di luar negeri gitu ya, mengadu nasib tapi dengan keadaan yang macam tuh. Aduh, saya ini tak kuat gitu kalau melihat sesuatu yang sedih tuh, rasa kasihan gitu ya. Oke guys, kejap. Jadi rasa kasihan gitu ya, jadi rasa tersentuh gitu ya. Jadi buat temen-temen nih ya yang mau bekerja, berniat ingin bekerja, jangan sampai semacam ini ya guys, nanti sendirinya sendiri gitu loh yang bakal susah dekat sana gitu. Jadi berusahalah kalau ingin bekerja di luar negeri itu kita menggunakan agensi-agensi yang resmi gitu, jangan sampai salah gitu ya, atau kena tipu. Kadang-kadang memang ada oknum-oknum yang tak bertanggung jawab ya, memanfaatkan keadaan, membodoh-bodohi mereka. Ayo kita berangkat ke Malaysia, nanti di sana kerjanya enak, gajinya sekian, urusan surat-surat diuruskan, tapi sampai sana udah dilepaskan begitu saja tanpa kejelasan. Terus mereka bekerja, cari kerja seadanya, yang penting bisa bertahan hidup gitu ya. Saya sangat sedih ya tengoknya ya. Terus mereka pasti hidupnya pun tak tenang, sebab masa tinggal mereka pun pasti sudah melebihi batas. Mereka mau balik ke Indonesia pun pasti bakalan kena masalah dekat imigrasinya tuh, bakalan kena denda gitu ya kan. Jadi bakal ribet sekali ya. Ini saya cerita satu hal, mas sehari itu ada yang inbox dekat saya, terus dia ini memang tetangga saya gitu ya kan, ada yang bekerja dekat Malaysia. Ini banyak ya guys yang sukses bekerja di Malaysia meskipun hanya sebagai asisten rumah tangga, tapi punya rumah di kampung, orang tuanya pun dibangunkan kampung pun ada. Nah ini nih ada kawan dekat kampung tuh mau ikut si kakaknya ini, terus DM ke saya, gimana kalau berangkatnya itu berangkat saja seperti wisata, terus beli juga tiket pulang pergi tapi cuman pakai paspor wisata. Terus saya langsung larang, jangan sampai macam tuh, nanti kamu di sana susah, kata saya. Nah tapi ada kawan saya di sana, kata dia tuh, nanti dia jamin nanti udah pasti kerja. Iya kalau apakah dia benar-benar akan bertanggung jawab ya kan, kalau udah nyampe sana ada apa-apa ya pasti lepas tangan juga kan. Jadi kalau surat-suratnya nggak resmi, nanti misalnya dapat majikan yang kurang bagus ya kan, namanya manusia ya, nggak di Indonesia, nggak di Malaysia, ada yang baik, ada yang tidak baik ya, di mana-mana. Nah kalau pas lagi nggak nasib mujur, dapat majikan yang kurang bagus ya kan, terus ada apa-apa, nantinya kita mau mengadu kemana, sebab kita sendiri pun nggak resmi gitu. Terus kita kalau misalnya menggaji bayarannya nggak benar, kita mau menuntut kemana gitu ya. Jadi nanti bisa menjadikan diri kita sendiri menjadi masalah ya. Nah ini tuh tinggal di tengah hutan semacam ini, terus dikejar-kejar polis. Ini tuh persis sekali cerita beberapa tahun lalu, saya ini masih kecil lagi, duduk dekat kampung saya di Jawa Tengah sana. Banyak tetangga-tetangga saya, ada yang bapak-bapak, ada yang mas-mas gitulah ya, yang masih bujangan bekerja di Malaysia bertahun-tahun. Saya ini masih sekolah lagi lah ya, masih SMA macam ini, belum lagi ke kota ya. Saya sebab pas kuliah baru pergi ke kota ya. Nah tuh dengar tetangga saya nih yang bapak-bapak nih, mereka nih macam tak resmi gitu, dan masa tinggal mereka pun udah habis gitu. Terus mereka tinggal di hutan-hutan atau perkebunan sawit, dikejar-kejar polis, untuk makan pun susah. Pokoknya ceritanya tuh tak enak lah ya, sedih sekali gitu guys. Jadi ya memang salahnya karena mereka tak resmi gitu ya. Tapi kalau tengok pun saya pun tetap kasihan ya ke mereka ya, kasihan. Belum tentu mereka ini pun kena tipu biasanya guys. Jadi mereka tak tahu kalau mereka tuh biasanya ditipu, dibawa sama orang nih, ayo berangkat gitu, diurusin sampai di Malaysia, tapi sampai di sana dilepas begitu saja padahal mereka pun udah bayar. Banyak yang semacam itu guys. Jadi jadi membayar tak mahal gitu, nggak mengurus surat-surat gitu kan, jadi membayarnya agak murah gitu kan ke orang. Jadi macam
terkena tipu gitu ya, ditipu oleh ya banyak lah ya, jadi semacam human trafficking gitu guys. Tapi nggak cuman di tempat ini aja ya guys, lagi banyak sekali operasi-operasi pendatang asing yang memang melebihi batas tinggal. Karena di Malaysia nih saya lihat sudah banyak sekali pendatang-pendatang asing yang memang mereka dengan paspor liburan saja, terus mereka akhirnya betah terus menetap di sana. Jadi memang pemerintah Malaysia nih sedang ketat ya kalau boleh dibilang, agar menghindari banyaknya pendatang-pendatang asing yang memang yang tadinya liburan terus bekerja di sana ya guys. Saya aja yang rumahnya ada di sana, husband saya di sana, untuk tinggal begitu saja tanpa misalnya surat-surat yang sudah lengkap, terus kepastian masa depan saya nanti macam mana, anak-anak saya sekolahnya di mana, saya nanti di sana bisa bekerja apa. Nah, saya nanti dulu, saya pun harus berpikir gitu ya kan, karena saya masih betah bekerja, saya pun memilih karena di Indonesia masih ada pekerjaan ya, saya bekerja dulu lah di Indonesia. Kecuali nanti di sana saya udah siap jadi suri rumah aja, ya sudah, saya pun bakalan pindah ke Malaysia gitu ya guys ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang nekat lah ya demi ya udahlah ya gitu, demi dapat pekerjaan, kadang-kadang dijanjikan hal yang manis-manis gitu ya sama orang si penipunya ini, terus mau aja tinggal di sana gitu ya. Jadi banyak pendatang-pendatang asing yang nggak cuma dari negara Indonesia saja guys. Makanya pemerintah Malaysia tuh kelihatannya sangat ketat sekali sekarang ya. Banyak sekali operasi-operasi yang tidak hanya di sini. Nah, jadi itu saja guys, maksud Bunda Ipi kasih video ini nih, kasih himbauan atau kasih arahan buat teman-teman yang di Indonesia yang pingin bekerja di Malaysia, harus betul-betul jalur yang resmi ya, yang legal, agar nanti bisa sukses. Yang sukses pun dari bekerja di Malaysia banyak ya, dekat kampung-kampung tuh bisa bangun rumah dan segalanya. Oke guys, itu aja. Besok jumpa dengan Ipi lagi ya. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.